Hai, saya mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Nama saya Preti Putri Benderstate, NIM KA 20061006, kelas ekstensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini, saya akan sedikit membahas tentang filsafat Buddha atau ajaran Buddha. Filsafat Buddha mengacu pada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, serta moralitas manusia. Semasa hidupnya, Buddha Gautama secara personal tidak pernah mendokumentasikan apa yang ia ajarkan dalam bentuk tulisan, sehingga filsafat Buddha dibangun berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan terhadap ajaran-ajaran Buddha yang berkembang dalam aliran-aliran Buddha pasca wafatnya beliau. Pokok kajian filsafat Buddha pada awalnya ditekankan pada duka yang menjadi awal permasalahan dan eksistensi kehidupan di dunia ini. Pokok kajian tersebut dirangkumkan dalam 4 kebenaran mulia, termasuk di dalamnya jalan pembebasan dari duka tersebut untuk mencapai nibbana. Ajaran Buddha dalam perkembangannya memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam tinjauannya, ajaran Buddha pada masa-masa awal dapat direduksi menjadi beberapa fondasi dasar, yakni yang pertama, 4 kebenaran mulia. Yang kedua, jalan mulia berunsur 8. Yang ketiga, kama. Dan yang keempat, kelahiran berulang atau punarbawa. Kita akan membahas satu persatu. Dari yang pertama, 4 kebenaran mulia. Salah satu ajaran dasar Buddha dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia merupakan ajaran Buddha mengenai duka atau penderitaan. Menurut ajaran Buddha, untuk menghindari duka, maka manusia harus memahami 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, kebenaran tentang penderitaan atau duka. Duka meliputi 5 proses atau aspek yang dialami manusia di dunia, yaitu kelahiran, proses penuaan, hingga kematian, kesedihan serta keputusasaan, disatukan dengan yang tidak dicintai, perpisahan dengan yang dicintai, dan tidak memperoleh yang diinginkan. Kelima hal yang melekat pada diri manusia tersebut adalah duka. 2. Kebenaran tentang asal mula penderitaan atau samudaya. Setiap penderitaan di dunia ini, menurut ajaran Buddha, memiliki sebab. Contohnya, penyebab seorang manusia dilahirkan kembali adalah adanya keinginan untuk hidup. Sumber dari duka atau penderitaan menurut ajaran Buddha adalah tanha, yaitu nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Nafsu ini dibagi terwujud dalam 3 bentuk yang disebut sebagai 3 akar kejahatan yang di dalamnya terdapat keserakahan, kebodohan, dan kebencian. Ketiga, kebenaran tentang terhentinya penderitaan atau niroda. Menurut ajaran Buddha, cara menghentikan penderitaan atau duka ialah dengan menghentikan sumber dari penderitaan tersebut, yaitu tanha atau nafsu keinginan. Secara singkat, jika kita menghentikan sebab, maka tidak akan ada akibat yang kita peroleh dari duka itu sendiri. Setelah terbebas dari duka, maka kita akan menuju nirvana atau ketiadaan yang abadi. Yang keempat, kebenaran tentang jalan menuju terhentinya penderitaan atau magga. Jalan ini dinamakan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Bahasan yang kedua tentang jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 merupakan jalan penghentian duka yang juga termasuk dalam kebenaran keempat dari 4 kebenaran mulia.
8 jalan ini dapat dikelompokkan dalam 3 aspek, yakni yang pertama kebijaksanaan, terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. 2. Kemoralan, terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Yang ketiga, konsentrasi, terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Pembahasan yang ketiga tentang kama. Kama atau karma dalam bahasa Sanskerta secara harafiah berarti perbuatan atau suatu aksi. Istilah ini merujuk fenomena bahwa setiap aksi atau perbuatan pastilah membawa konsekuensi. Ajaran Buddha memberikan perhatian bahwa setiap perbuatan yang patut atau tidak patut dan kebiasaan yang bermanfaat atau merugikan akan membawa kita kepada suatu konsekuensi yang sesuai. Kama menempatkan individu sebagai penanggungnya. Suatu individu akan menerima baik buruknya konsekuensi dari perbuatan entah saat ini, di masa depan, atau di kehidupan berikutnya. Pembahasan yang keempat yaitu kelahiran kembali atau punarbhava. Kelahiran kembali merupakan suatu proses menjadi ada atau eksis atau lahir kembali dari suatu makhluk hidup di kehidupan mendatang atau setelah ia meninggal atau mati. Proses ini berkaitan dari kama atau perbuatannya suatu individu pada kehidupan lampau. Terjadinya kelahiran kembali pada suatu makhluk mengindikasikan bahwa makhluk tersebut masih memiliki keterikatan duniawi. Ajaran Buddha mengajarkan untuk menghindari kelahiran kembali melalui jalan mulia berunsur 8. Namo Buddhaya dan Sabbe Tata Bhavantu, Sukha Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.